Saya punya cerita yang sangat bagus. Ada seorang anak yang bernama Zangda. Ya, anak yang bernama Zangda. Anak ini usianya 10 tahun. Pada tahun 2001 ditinggal oleh ibunya. Jadi ceritanya bapaknya ini sakit-sakitan, tidak bekerja, tidak bisa berusaha, tiap hari sakit, harus minum obat, dan miskin. Si ibu, si istri tadi tidak tahan dengan kehidupan rumah tangga yang semacam itu. Kemudian pada tahun 2001 dia meninggalkan suami dan anaknya begitu saja. Zangda usia 10 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Dia sendirian bersama bapaknya yang sakit-sakitan, yang tidak bisa bekerja, tidak bisa cari uang, dan kondisi kehidupan ekonominya sangat miskin. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zangda? Dia tidak pantang menyerah. Dia setiap hari tetap berangkat sekolah, dan dari rumahnya menuju sekolah itu dia harus berjalan kaki melewati hutan kecil. Setiap pagi dia berangkat, setiap siang dia pulang. Setiap berangkat dia mengambil daun-daunan yang ada di pinggir hutan itu untuk dimakan. Ya, daun-daunan, buah-buahan atau biji-bijian atau jamur itu diambil kemudian dimakan untuk sarapan pagi. Ya, untuk sarapan pagi selalu dimakan. Karena saking seringnya Zangda melakukan ini, dia sampai paham mana makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan mana makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Saking hafalnya. Nah, kemudian siang dia pulang ke rumah, sorenya dia bersama-sama dengan orang-orang dewasa menjadi tukang batu. Dia memecahin batu sambil membantu untuk batu-batu dikumpulin. Kemudian setelah selesai dia mendapatkan tambahan duit. Nah, uang ini dibelikan obat dan beras untuk ayahnya. Ayahnya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau masuk ke kamar mandi itu digendong sama Zangda. Jadi dipapah, ya, bukan digendong karena badannya kecil. Ya, badannya kecil, dipapah begitu, masuk ke kamar mandi, dimandiin sama Zangda. Kalau beliau orang tua si ayah ini buang air besar, dicepokin sama si Zangda. Sampai segitunya, kalau sakit itu diobatin sendiri sama Zangda. Dia itu beli buku bekas bagaimana cara mengobati orang sakit dan bagaimana cara menyuntik orang sakit. Termasuk dia nyuntik sendiri bapaknya. Karena tidak punya uang untuk mengobatkan bapaknya ke dokter. Betul, dia belajar menginjeksi manusia. Dan akhirnya dia sudah sangat mahir. Anak 10 tahun menginjeksi bapaknya sendiri untuk mengobati agar bapaknya itu tidak sakit. Itu tahun 2001 ditinggalkan oleh ibunya. Sampai 5 tahun itu berlangsung. Pada tahun 2006 kabar itu tersiar, kemudian dipanggil oleh pemerintahan Cina, dan kemudian dikumpulkan para pengusaha, para politikus, dan di sebuah stasiun televisi saat itu disiarkan pada tahun 2006. Zangda mendapatkan penghargaan dari pemerintah Cina. Kemudian si moderator, MC-nya, hostnya itu tanya kepada si Zangda, Zangda, nak, kamu pengen apa? Kamu pengen rumah? Kamu pengen bapakmu dirawat dengan baik? Kamu pengen mendapatkan beasiswa untuk sekolah dimanapun? Silahkan ngomong. Ini saatnya kamu ngomong. Ini banyak pengusaha, ini banyak politikus, ini banyak dokter-dokter, banyak desainer. Ya, ngomong saja. Kamu mintanya apa? Silahkan sampaikan kepada audien. Diam. Dia diam, tidak menjawab. Diulang lagi sama hostnya. Ayo sampaikan Zangda. Tidak usah malu-malu. Ini mereka para pengusaha, uangnya banyak. Para politikus, uangnya banyak, dijamin. Kamu minta apa saja, pasti akan dikasih. Kemudian Zangda menjawab, bapak-bapak, ibu-ibu, saya hanya ingin mama kembali bersama aku dan ayahku. Mama, kembalilah pulang ke rumah. Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya menginginkan aku bisa bersanding dengan mamaku setiap hari untuk merawat bapakku. Aku bisa cari uang sendiri, mama. Aku bisa merawat bapakku sendiri. Jadi mama gak perlu khawatir. Yang penting mama pulanglah ke rumah. Coba bayangin, harapannya cuma itu. Tidak butuh uang, tidak butuh harta, tidak perlu sekolah gratis. Dia hanya ingin, mama pulanglah. Aku rindu kepadamu. 5 tahun kau tinggalkan aku dengan bapakku. Aku bisa bekerja. Aku bisa mengobati bapakku. Aku bisa merawat bapakku. Pulanglah. Aku ingin bersanding bersama dirimu. Cuman itu yang diharapkan oleh Zangda.
tidak lebih, tidak yang lainnya. Subhanallah, anak usia 10 tahun hanya ingin bersanding dengan ibunya. Betapa luar biasanya ibu di hadapan seorang anak. Maka betapa tega kita ketika kita itu menyakiti perasaan ibu